Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang berada di sini. Ada sekitar 19 partisipan. Selamat datang di webinar virtual bulanan yang dilakukan oleh Genial.id. Pada hari ini kita melaksanakan webinar yang ketiga, seri rangkaian ketiga dari Tadarus Ramadan Islam Bung Karno. Jika sebelumnya kita pada tanggal 22 April yang lalu kita membahas tentang Soekarno dan Islam berkemajuan, kini kita membahas lebih spesifik lagi mengenai hubungan agama dan negara. Jadi jika kita berbicara tentang hubungan agama dan negara, kita bisa kembali, kita sedikit flashback dulu kepada zaman-zaman BPUPKI menuju kemerdekaan Indonesia, di mana di saat itu Indonesia sedang berbicara tentang konsep bentuk negara, dasar negara, ideologi negara, sampai apakah Indonesia ini mau dibikin menjadi negara yang Islamis ataupun menjadi negara yang nasionalis. Nah, pada waktu itu kita juga bisa mengingat kembali bahwa pada sidang BPUPKI sempat ada di pertentangan antara kaum nasionalis dengan kaum Islamis yang menyatakan pada Pancasila yang pertama, Pancasila sila pertama maksud saya, yang membawa kata Islam di akhir kalimatnya. Sementara di Indonesia ini kita memiliki berbagai macam suku, budaya, hingga agama. Jadi sebenarnya ini sudah menjadi perdebatan yang begitu lama sekali. 75 tahun Indonesia merdeka, hari ini sebenarnya ini masih sangat relevan sekali kita bahas ya. Bagaimana hubungan agama dan negara sebenarnya. Jadi pada waktu itu sebenarnya pada zaman Soekarno bersama kawan-kawan di BPUPKI memikirkan bagaimanakah sebenarnya dasar negara ini, ada kelompok nasional sekuler, ada kelompok nasional konservatif atau nasional Islam. Kelompok sekuler yang menginginkan bahwa Indonesia itu harus menjadi negara yang nasionalis, harus menjadi negara yang pluralis, tapi ada kelompok yang menginginkan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang Islam karena Indonesia sebenarnya memiliki kelompok muslim terbesar di dunia. Jadi ada banyak sekali perdebatan-perdebatan. Marilah kita dengar bagaimana masalah ini sebenarnya langsung dari Mas Iqbal Hasanuddin dari Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Nanti mungkin kita bisa mulai sampai pukul acaranya kita lakukan sampai pukul 17. Mungkin setelah itu nanti kita bisa berdiskusi, tanya jawab atau berdialog satu sama lain. Kepada Mas Iqbal Hasanuddin, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Astri ya yang sudah memberikan pengantar diskusi pada sore kali ini. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam diskusi Tadarus Pemikiran Islam Bung Karno edisi Ramadan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Astri, ini adalah pertemuan ketiga ya dalam paket Tadarus Pemikiran Islam Bung Karno, di mana dalam 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas pemikiran keislaman Bung Karno. Pertama, di minggu pertama pengantar menjelaskan tentang apakah Bung Karno layak disebut sebagai seorang pemikir Islam, orang yang punya sumbangan dalam bidang pemikiran Islam. Kemudian seminggu yang lalu kita membahas tentang Islam berkemajuan, secara khusus bagaimana Bung Karno melakukan kritik ya terhadap pemikiran Islam ya. Jadi sebagai sebuah pemikiran teori kritis terhadap pemikiran Islam gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan masuk satu topik yang agak lain. Topik yang sangat penting sebetulnya dalam konteks pemikiran Bung Karno, yaitu tentang hubungan antara agama dan negara ya. Di tangan Bung Karno, topik ini menjadi penting karena beberapa hal ya. Bung Karno bukan hanya seorang pemikir, tapi juga seorang pelaku sejarah, sehingga apa yang dipikir oleh Bung Karno juga punya relevansi dengan kesejarahan bangsa Indonesia ya. Jadi
memahami apa yang dipikirkan Bung Karno juga bisa membantu kita mengerti apa yang terjadi dalam pergulatan panjang sejarah bangsa Indonesia sehingga kemudian muncul menjadi seperti yang sekarang ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, topik tentang agama dan negara menjadi satu persoalan yang sekilas sudah kita angkat minggu lalu dan sekarang menjadi poin yang utama yang didiskusikan. Saya mohon izin share ya screen. Nah, ini judulnya, Bapak Ibu semua, hubungan agama dan negara dalam pemikiran Soekarno ya. Jadi bagaimana sebetulnya Soekarno sebagai seorang pemikir Islam. Jadi kalau kita mengikuti diskusi di dalam 2 pertemuan terakhir, kita sudah bisa menyetujui ya, Bung Karno bukan hanya seorang pemikir politik, Bung Karno bukan hanya seorang aktivis pro kemerdekaan, tapi Bung Karno juga adalah seorang pemikir Islam. Bukan hanya seorang pemikir yang beragama Islam, tapi seorang pemikir yang ikut memikirkan, memiliki sumbangan dalam bidang pemikiran Islam, ya, terutama isu-isu yang berhubungan dengan hubungan misalnya antara Islam ilmu pengetahuan, Islam dan negara, bagaimana Islam itu dipahami dengan secara rasional dan sebagainya. Itu adalah di antara poin-poin penting dalam sumbangan Bung Karno terhadap pemikiran Islam ya. Jadi di situ kita bisa dalam kadar tertentu menyebutkan Bung Karno adalah seorang pemikir, bahkan bisa kita katakan Bung Karno bukan hanya seorang pemikir tapi adalah salah satu tokoh penting dalam pembaruan pemikiran keislaman di Indonesia, sehingga Islam sebagai sebuah agama bisa bersinergi dengan konteks keindonesiaan dan kemodernan ya. Karena kalau tidak ada orang-orang seperti Bung Karno yang memikirkan ulang, menafsirkan ulang agama, agama bisa tampil dalam wajah yang konservatif, agama bisa tampil dalam wajah yang formalistik sehingga agak memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan tantangan baru gitu ya. Nah, orang-orang seperti Bung Karno lah yang berjasa ya untuk memastikan agar agama itu bisa tampil dalam wujud terbaiknya sehingga agama itu betul-betul bisa memberikan pencerahan. Agama itu bisa memberikan sentuhan, kalau dalam istilah Bung Karno tuh aspek yang bersifat rohaninya ya, aspek yang bisa apinya, bukan sekedar abunya. Karena kalau sudah abunya, kalau abunya tidak mendatangkan manfaat apapun gitu ya, namanya abu udah tidak berguna gitu. Tapi kalau sebagai api, maka Islam akan memberikan pencerahan, memberikan penuntun, bisa memberikan arahan bagi para pemeluknya untuk bisa berjalan, menjalani kehidupan dalam rentang waktu tertentu, di tempat tertentu gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh Bung Karno dengan merumuskan gagasan-gagasan tentang keislaman, termasuk juga bagaimana menempatkan agama dalam konteks hubungan agama dan negara di dalam konteks keindonesiaan gitu. Ini topik yang diangkat pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita membaca beberapa artikel Bung Karno, kita tentu akan menemukan satu judul yang berhubungan dengan topik ini yang menjadikan Turki sebagai titik tolak ya. Jadi pada masa itu Turki memang menjadi pusat pembicaraan di dunia Islam ya, karena ya memang sampai tahun 1924 Turki ya adalah pusat dari khilafah Islamiyah ya. Jadi sampai tahun 24 Turki merupakan tempat di mana dunia Islam secara politik berpusat gitu ya. Sehingga apa yang terjadi di Turki itu akan menjadi pusat perhatian dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Apa yang berkembang di sana maka akan menjadi berpengaruh juga kepada banyak
dunia lain di dunia Islam gitu ya. Dan yang terjadi di Turki pada saat itu adalah satu proses sejarah di mana khilafah sebagai sebuah imperium yang didasarkan pada Islam itu dihapuskan, ya. Jadi yang sudah berabad-abad ya berdiri dihapuskan, kemudian Turki dideklarasikan sebagai sebuah republik ya, Republik Turki. Republik Turki modern oleh Kemal Atatürk, Kemal Pasha gitu. Dan itu sebagai sebuah upaya untuk merespon situasi dunia Islam termasuk di Turki di mana waktu itu dunia Islam mengalami kemerosotan yang luar biasa ya. Khilafah juga sudah dianggap sebagai sekadar formalitas saja, tapi tidak punya efektivitas yang bisa dilihat dalam kekuasaan, dalam ekonomi, dalam politik gitu. Bahkan di banyak daerah lain, banyak wilayah sebenarnya ingin memisahkan diri. Mesir, selama sekali Mesir ingin merdeka ya dari Turki gitu ya. Jauh sebelum 2004 orang Mesir ingin mendirikan negara Mesir yang merdeka, maka muncul gerakan nasionalisme Mesir bahkan ketika masih di bawah Turki gitu. Kemudian di Makkah juga, Syarif Makkah juga mendorong terjadinya kemerdekaan, ya, otonomi dunia Arab dari Turki gitu. Kemudian banyak daerah-daerah lain yang juga sebetulnya merasa berada di bawah kekuasaan Turki itu menjadi semacam dalam tanda petik ya menjadi warga negara kelas 2 karena menjadi bagian dari Imperium Utsmani itu sebetulnya menjadi warga negara kelas 2 karena yang kelas pertama adalah elit yang asli Turki, sementara yang non Turki ya akan menjadi katakanlah berada di barisan kedua, ketiga, keempat gitu ya. Mungkin disuruh perang, tapi ya untuk posisi-posisi penting tetap dan kebijakan akan diambil oleh orang-orang Turki gitu. Jadi orang Arab asli, orang Persia, orang yang non Turki merasa punya kepentingan untuk kemudian memerdekakan diri dari kekuasaan Turki. Dan memang itu terjadi ya, nasionalisme Mesir, nasionalisme Arab, dan bahkan belakangan ketika di Turki sendiri, ketika khilafah sudah sedemikian bobrok gitu ya, korup, justru upaya untuk kemudian mereformasi Turki itu muncul dari kalangan internal Turki, dan para pemikir Turki melakukan upaya pembaruan pemikiran di Turki sehingga mereka mengatakan inilah saatnya Turki lahir menjadi sebuah negara nasional, negara kebangsaan dengan sistem republik, bukan lagi sistem khilafah. Nah, ini 2004 menjadi momen di mana Turki menjadi sebuah negara republik. Nah, dari pengalaman historis itulah kemudian terjadi perdebatan di berbagai tempat ya, merespon bagaimana khilafah itu dibubarkan, kemudian Turki memilih menjadi sebuah negara republik gitu ya. Republik yang didasarkan pada kebangsaan. Jadi negara Republik Turki dasarnya pada kebangsaan Turki. Orang Mesir seperti para ulama Al-Azhar merumuskan konsep negara Mesir ya untuk orang Mesir, kebangsaan Mesir. Beberapa orang di Timur Tengah yang lain, negara-negara Arab merumuskan negara-negara dengan konsep nasionalisme Arab gitu. Itu menjadi perdebatan yang perlu respon gitu. Dan Bung Karno sebagai seorang aktivis politik, seorang pemikir pro kemerdekaan, termasuk juga seorang yang punya perhatian pada pemikir Islam, mau tidak mau perlu merespon topik ini, dan Bung Karno merespon dengan membuat sebuah tulisan yang menarik. Tulisan yang kemudian sampai sekarang bisa kita baca dengan judul Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara. Jadi tulisan Bung Karno yang berusaha menjelaskan mengapa Turki memilih untuk memisahkan agama dari negaranya. Menurut Soekarno, dengan berkaca dari pengalaman masyarakat Eropa, agama dapat ya, dan harus dipisahkan dari negara atau pemerintahan.
Alasannya mengapa? Sebab agama itu terkait dengan masalah-masalah spiritual, sementara negara berhubungan dengan masalah-masalah keduniawian, gitu ya, urusan-urusan yang bersifat material. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Soekarno tidak sedang menyatakan kebencian terhadap agama, melainkan ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Dengan kata lain, ia sedang mengumumkan tesis pemisahan antara agama dan negara. Ya. Jadi dalam konteks pemikiran politik sebetulnya biasa-biasa saja Kalau di seminar bawa lah. menyampaikan pandangan ya tentang bagaimana seharusnya agama dan negara itu diposisikan, dan dengan mengacu kepada pengalaman dari Turki, Bung Karno berada dalam posisi yang sebetulnya mendukung ya tesis pemisahan antara agama dan negara. Jadi dengan bertitik tolak dari Turki, Bung Karno melakukan sebuah analisis dan merumuskan semacam sudut pandangnya sendiri bagaimana idealnya hubungan agama dan negara memang dilakukan, ditempatkan dalam konteks keindonesiaan. Ini pertanyaannya, mengapa agama dan negara harus dipisahkan? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh Bung Karno ya. Kalau Bung Karno mendukung posisi Turki gitu. Bukankah merupakan sebuah kebaikan jika penyelenggaraan negara atau praktik politik itu dididik oleh pedoman-pedoman agama? Bukankah merupakan kebaikan jika ajaran-ajaran agama itu disampaikan kepada orang-orang dengan menggunakan bantuan negara atau kekuasaan gitu ya? Ini pertanyaan penting nih bagi mereka yang mendukung tesis pemisahan. Bukannya bagus ya di agama dengan negara itu bersatu, saling mendukung gitu. Agama mendukung negara, negara mendukung agama, dua-duanya bisa bekerja sama untuk melakukan hal-hal baik gitu ya. Kenapa ditolak perpaduan antara agama dengan negara, penyatuan agama negara kenapa ditolak gitu? Bukannya itu hal yang bersifat positif. Agama membantu negara, negara membantu agama. Kalau agama itu baik, kenapa keliru? Negara membantu hal baik. Kalau negara juga tujuannya baik, kenapa agama tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dengan negara mewujudkan tugas-tugas negara? Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan ini, Soekarno justru berpendapat bahwa penyatuan agama dan negara akan berakibat buruk pada agama itu sendiri. Jadi pertama-tama di tulisan itu ya, Bung Karno mengatakan jika agama dengan negara itu disatukan begitu saja, maka yang menjadi korban pertama dari proses penyatuan itu adalah agama. Mengapa? Sebab menurut Bung Karno, jika tidak dipisahkan, agama akan dijadikan sarana oleh para penguasa lain untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi negara itu kan organisasi kekuasaan ya. Organisasi kekuasaan itu kan jelas sesuatu yang bersifat material ya, material, sesuatu yang berhubungan dengan persoalan ekonomi, kekuasaan, kadang ya konflik gitu ya. Sesuatu yang bersifat ada terkait erat dengan kekuasaan gitu. Nah, kalau kemudian agama dengan kekuasaan itu bersatu, maka agama itu akan menjadi kendaraan. Agama akan jadikan semacam justifikasi. Agama akan jadikan alat untuk mencapai kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan, atau mungkin orang-orang yang tidak suka penguasa akan menjadikan agama sebagai alat untuk mengkritik kekuasaan gitu ya. Jadi agama itu bukan sesuatu yang netral, sesuatu yang independen, bukan sesuatu yang bernilai pada dirinya, tapi dia akan dilihat, didukung, dipakai, ditolak, apakah ada kaitannya dengan kekuasaan tidak gitu ya. Jadi kalau kebetulan ajaran agama itu adalah ajaran sesuai dengan katakanlah penguasa, maka para orang yang tidak setuju dengan penguasa akan bisa jadi menyerang agama yang bersangkutan, menolak agama yang bersangkutan, karena agama bukan lagi sesuatu yang independen, tapi agama bagian dari kekuasaan gitu ya. Begitu juga
sebaliknya ya, ketika agama dijadikan sebagai alat untuk mengkritik kekuasaan, maka agama juga akan semata-mata dijadikan sebagai instrumen, bukan bukan punya kehidupan yang otonom demi tujuan agama itu sendiri. Jadi bagi Bung Karno jelas perpaduan antara agama dengan negara, terutama yang merasakan dampak buruk dari perpaduan atau penyatuan itu adalah agama itu sendiri ya. Karena penguasa lalim bisa dengan agama, dengan justifikasi agama mempertahankan kekuasaannya itu. Jadi itu alasan pertama mengapa agama harus dipisahkan dari negara. Nah, di sini kita menyebut istilah yang sekarang terkenal sebagai diferensiasi agama dan negara ya. Oleh karena itu, Soekarno berpendapat bahwa agama harus dibebaskan dari negara. Nah, ini menarik nih. Jadi dengan menolak penyatuan agama dan negara karena kalau disatukan agama itu akan dimanfaatkan oleh penguasa yang lalim, maka Soekarno berharap bahwa pemisahan antara agama dan negara atau diferensiasi gitu ya, pembedaan antara agama dan negara, struktur agama dan struktur negara atau otoritas agama dan otoritas negara itu akan membuat agama itu merdeka. Dengan memisahkan otoritas agama dan otoritas negara, maka agama itu dimerdekakan, dibebaskan dari negara. Jadi kalau digabungkan bisa jadi agama itu hanya dimanfaatkan oleh kekuasaan. Tapi kalau dipisahkan, maka agama dibebaskan, dimerdekakan dari kemungkinan menjadi semata-mata instrumen kekuasaan gitu ya. Jadi ini diharapkan Bung Karno. Dengan adanya pemisahan ini, agama dapat menjalankan fungsi yang baik sebagai jalan keselamatan spiritual. Nah, jika tidak dipisahkan, ya agama akan semata-mata dijadikan sebagai kendaraan politik. Tapi setelah agama dipisahkan dari negara, agama bersifat otonom gitu ya, bersifat merdeka, bersifat mandiri, maka agama betul-betul akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai jalan keselamatan spiritual. Dengan dipisahkan dari belenggu negara, agama bisa berkembang dengan baik tanpa gangguan, terutama gangguan berupa penyalahgunaan agama oleh penguasa sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politik atau kekuasaan. Jadi dari awal Bung Karno menyampaikan tesis diferensiasi agama dan negara atau pemisahan agama dan negara adalah dalam rangka memberikan kebebasan untuk agama untuk berkembang ya, bukan karena benci pada agama, bukan karena tidak suka pada agama, tapi ingin agar agama itu hidup dengan alami, dengan mandiri, dengan merdeka, tanpa ditempatkan hanya semata-mata sebagai alat untuk kekuasaan. Di sini Bung Karno tidak ingin melihat agama yang berorientasi pada pencerahan spiritual direndahkan sekadar menjadi alat politik atau kekuasaan semata. Nah, kemudian bagi Soekarno, pemisahan agama dan negara tidak saja akan berakibat baik bagi perkembangan agama, tapi juga baik bagi negara sendiri. Ya. Jadi kalau tadi Bung Karno mengatakan pemisahan agama dengan negara itu membuat agama merdeka, bisa berkembang secara alami karena agama tidak dikooptasi oleh kekuasaan, hal yang sama juga akan mendapatkan yang akan mendapatkan manfaat itu juga negara. Dengan pemisahan antara agama dengan negara, negara juga akan merasakan kebaikannya. Dengan pemisahan itu, negara telah dibebaskan dari belenggu pemahaman agama yang bersifat konservatif. Jadi kalau agama dengan negara itu bersatu, dan kebetulan agama itu konservatif, maka negara juga akan kehilangan kekuatan progresifnya ya. Negara akan kehilangan efektivitasnya karena negara hanya akan bekerja untuk mempertahankan ajaran agama yang konservatif, bukan agama yang bukan bertugas untuk mensejahterakan rakyat, bukan membebaskan masyarakat, mencerdaskan warganya, bukan, tapi hanya semata-mata melanggengkan ajaran agama yang sudah ada. Gitu. Kalau agama dengan negara tetap dipertahankan dalam satu relasi yang
tidak terpisahkan. Di sini kita perlu mencatat bahwa apa yang dinilai bersifat konservatif bukanlah agama pada dirinya, karena Bung Karno percaya ya bahwa agama itu bersifat revolusioner. Bagi Bung Karno, Islam itu ya progres ya, kemajuan ya. Yang membuat Islam menjadi konservatif bukan Islamnya, tapi pemahaman umat Islam yang tidak bisa menangkap spirit dari Islam, sehingga kemudian Islam dibekukan menjadi pemahaman yang beku, sehingga kemudian menjadi konservatif. Nah, kalau yang pemahaman yang seperti itu yang kemudian dijadikan sebagai ajaran resmi dan ditegakkan oleh kekuasaan, maka negara akan mendapatkan keburukannya gitu. Jadi betapa penting ya memisahkan ini untuk memastikan bahwa negara tidak dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan pemahaman keagamaan yang semata-mata abu dari agama itu sendiri, yang sebetulnya bertentangan dengan esensi dari agama itu sendiri. Dengan demikian, tanpa terjebak dalam konservatisme agama, negara akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi bagi Bung Karno bukan saja agama yang dibebaskan dari tugas untuk menjustifikasi kekuasaan, tapi negara pun diuntungkan dengan pemisahan, karena negara tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan doktrin gitu ya. Negara betul-betul dijadikan memiliki tujuan pada dirinya tanpa dibebani oleh upaya untuk menyebarkan agama, mempertahankan teologi dan lain sebagainya. Nah, ini respon Soekarno terhadap sekularisme di Turki ya. Dalam kerangka pemisahan agama negara ini, Soekarno kemudian menanggapi secara positif ya proyek sekularisme Turki yang dipimpin oleh Kemal Pasha atau Kemal Atatürk. Dengan merujuk pada penyelenggaraan Kemal Atatürk, Soekarno menyatakan seperti ini. Ini pernyataan Bung Karno ya. Saya kutipkan secara verbatim kata-kata Bung Karno. Kemerdekaan agama dan ikatan negara itu berarti juga kemerdekaan negara dari ikatan agama yang jumud, yakni kemerdekaan negara dari hukum-hukum tradisi dan paham Islam kolot yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Islam sejati, tapi selalu menjadi rintangan nyata bagi gerak-geriknya negara ke arah kemajuan dan kemodernan. Islam dipisahkan dari negara agar supaya Islam dapat menjadi merdeka dan negara pun menjadi merdeka. Agar supaya Islam berjalan sendiri, agar supaya Islam dan negara pun subur pula. Ini ungkapan Bung Karno ya tentang pemisahan antara agama dengan negara, sama-sama mengharapkan agar dua-duanya bisa tumbuh dengan subur, negara subur dengan kehidupannya, agama subur dengan kehidupannya. Bukan karena Bung Karno membenci agama, bukan karena Bung Karno menganggap agama tidak penting, tapi justru karena Bung Karno melihat ingin dua-duanya tumbuh subur sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan esensinya, maka sudah selayaknya dua-duanya dibiarkan hidup sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini Soekarno juga berhadapan dengan sebuah persoalan teologis ya. Karena pada masa Bung Karno tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Asri, di kalangan para pemimpin Islam itu ada berpandangan yang berbeda dengan Bung Karno ya. Di antara yang berkembang misalnya ada yang mengatakan seperti ini. Bukankah Islam itu menuntut agar umat Islam itu mendirikan negara atau pemerintahan yang dasarnya pada ajaran atau hukum Islamnya gitu ya. Jadi kan kalau Bung Karno itu mengikuti pandangan pemikir Turki yang menginginkan bahwa negara itu dipisahkan dari agama, biarlah tidak terjadi lagi ada negara Islam, negara Kristiani, negara Buddhis, negara Katolik, negara Hindu, biar negara itu adalah negara bukan negara agama ya, bukan, tapi lebih pada negara nasional gitu. Apakah nggak bertentangan tuh dengan fikih Islam gitu ya, fikih politik Islam? Bukannya Islam menyuruh buat Islam mendirikan negara Islam ya? Bukannya sejak zaman Nabi negara Islam itu menjadi sebuah kewajiban? Ada pertanyaan seperti itu gitu ya.
Nah, kalau Bung Karno mengatakan sebaliknya, bukannya itu bertentangan ajaran Islam. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bung Karno kemudian mengutip seorang ulama Al-Azhar ya, namanya Ali Abdul Razik. Sebetulnya bukan hanya Ali Abdul Razik ya. Rata-rata ulama Al-Azhar punya pendapat yang sama ya. Di situ ada Sa'ad Zaglul, kemudian Lutfi As-Sayyid, Muhammad Abdu, dan banyak yang lain. Orang-orang Azhar itu yang mendirikan Partai Nasional Mesir memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik ini menulis sebuah buku yang terkenal yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukmi. Ini buku yang kemudian dikutip oleh Bung Karno dan dijadikan sebagai argumentasi bagi pikiran Bung Karno ya. Dengan mengacu kepada buku ini, Bung Karno mengatakan bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis tidak terdapat ketentuan tentang sistem kenegaraan atau pemerintahan. Ini bisa dimengerti karena misi kenabian Muhammad sebetulnya bersifat spiritual atau religius dan tidak bersifat politis. Jadi dengan mengacu kepada buku Al-Islam wa Usulul Hukum yang ditulis oleh ulama Al-Azhar ini, Bung Karno ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kalau melihat sejarah politik pada masa Nabi Muhammad, Nabi itu sebagai Nabi sendiri sebetulnya misi kenabian itu misi spiritual, bukan misi politik gitu ya. Jadi Nabi sebagai Nabi itu pemimpin spiritual. Bahwa pada saat Nabi itu di Madinah, dia kemudian menjadi pemimpin masyarakat Madinah, itu sesuatu yang ada hubungannya dengan personality, konteks historis yang membuat beliau dianggap layak sebagai pemimpin di dalam konteks masyarakat Madinah saat itu ya, karena kejujurannya, karena bisa dipercaya, karena dia bisa menjadi mediator konflik dan lain sebagainya. Jadi ada faktor-faktor historis, personal yang membuat Nabi Muhammad dipilih menjadi pemimpin. Tapi menjadi pemimpin masyarakat Madinah yang lintas agama, lintas etnis itu bukan merupakan tujuan dari risalah kenabian Nabi Muhammad. Risalah kenabian Muhammad sendiri diutus menjadi nabi adalah semata-mata untuk mengajarkan tentang jalan keselamatan. Semata-mata sesuatu yang bersifat spiritual, bukan politik gitu ya. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau dilihat secara esensial dari ajaran-ajaran Islam, maka intinya adalah bagaimana umat Islam itu menjalani hidup secara spiritual. Dan tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis perintah yang menuntut umat Islam untuk mendirikan negara Islam, tidak ada. Ada anjuran-anjuran bersifat umum ya, bersifat adil, memberikan kebebasan, kesetaraan, bermusyawarah, tapi tidak ada yang mengatakan harus mendirikan negara Islam. Gitu. Nah, ungkapan-ungkapan inilah yang kemudian dijadikan oleh Bung Karno untuk kemudian mempertegas. Ternyata dengan merujuk pada seorang ulama Al-Azhar, tidak ada di dalam ajaran Islam yang secara eksplisit, ya, secara qat'i, mewajibkan umat Islam untuk mendirikan sebuah negara Islam. Bahwa dalam sejarah Islam ada negara yang namanya negara Islam, khilafah Islam, itu soal ijtihad aja, soal konsensus, soal kesepakatan, soal bukan sesuatu yang dianjurkan sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Nah, dengan kata lain, mendirikan negara itu bukanlah bagian dari misi kenabian Nabi Muhammad. Oleh karena itu, umat Islam boleh merumuskan sendiri dengan akal budinya sistem politik atau sistem pemerintahan yang dianggap baik dan sesuai dengan konteks ruang dan waktu yang melingkupinya. Jadi dari Ali Abdul Razik, Bung Karno merumuskan sebuah pandangan bahwa Islam sendiri sebetulnya tidak mewajibkan umat Islam merumuskan sistem negara yang didasarkan pada agama, tidak. Nah, karena alasan itulah kemudian Bung Karno nanti ini menjadi ada kaitannya dengan topik minggu depan ya, soal Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bung Karno kemudian dengan mantap memilih untuk tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara, karena ya buat Bung Karno
dalam Islam sendiri nggak disuruh kok. Kenapa kita melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak disuruh oleh Islam sendiri, tidak disuruh gitu. Dalam Islam tidak ada perintah yang menyuruh buat Islamnya tolong mendirikan negara Islam gitu. Tidak ada. Islam aja tidak menyuruh, kenapa kita semua ke sana tidak disuruh gitu. Ia memilih untuk menggali kearifan-kearifan yang telah ada dan hidup di wilayah Nusantara untuk kemudian dirumuskan menjadi dasar falsafi kenegaraan Indonesia. Nah, pada gilirannya memilih Pancasila sebagai dasar falsafi negara bagi negara baru yang ada di bekas negara kolonial Hindia Belanda itu ya. Memang Soekarno tidak menyatakan ini sebagai penuh Pancasila karena nilai Pancasila itu telah ada sebelumnya. Karenanya ia menyebut sebagai penggali, bukan penemu atau pencipta ya. Nah, istilah yang dipakai oleh Bung Karno filosofi Groundslah ya. Tadi disebutkan oleh Mbak moderator, Bung Karno menyampaikan itu ke dalam pidato dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni ya, bahwa Pancasila itu sebagai filosofi Groundslah atau Weltanschauung atau pandangan dunia politis ya. Dan ini disebutkan urutan-urutannya ya, kebangsaan, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial atau keadilan sosial, dan ketuhanan sebagai urutan Pancasila itu dirumuskan sedemikian rupa dengan asumsi bahwa Bung Karno dengan sangat sadar menolak aspirasi beberapa tokoh politik dari gerakan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Jadi banyak orang-orang di zaman Bung Karno ingin mengatakan, please deh Bung Karno, Indonesia kan pada umumnya mayoritas Islam. Nah, wajar dong kalau Indonesia nanti kalau merdeka menjadikan Islam sebagai dasar negara, itu cocok banget gitu. Nah, Bung Karno lagi-lagi balik lagi. Pertama, kata Bung Karno, Islam sendiri nggak menyuruh kok mendirikan negara dasarnya Islam. Yang kedua adalah, kalau agama dengan negara digabungkan, maka yang rugi dua-duanya. Negara rugi, agama juga rugi gitu ya. Nah, di sini Bung Karno mengemukakan argumentasi yang rasional ya untuk merumuskan Pancasila. Jadi Bung Karno tidak punya beban sama sekali ya, tidak seperti para pemikir yang merasa wah gimana nih, tidak mengacu pada khilafah, tidak mengacu pada fikih, tidak mengacu kepada hukum-hukum politik dalam sejarah Islam. Bahwa Bung Karno udah selesai ya. Sebagai seorang tokoh pembaru, Bung Karno tahu masalah sosial, masalah kemanusiaan, masalah politik itu adalah satu persoalan yang merupakan bagian akal budi, sesuatu yang perlu dipecahkan secara rasional dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Nggak perlu merujuk pada ayat-ayat kitab suci, pada hadis, selesaikan secara rasional gitu. Maka ketika berbicara tentang negara, berbicara tentang politik, kemerdekaan, Bung Karno dengan leluasa ya merumuskan argumentasi ekonomi, argumentasi sosiologis untuk memilih Pancasila sebagai dasar ya negara di Indonesia dan menolak aspirasi untuk menjadikan Islam sebagai sebuah dasar negara. Dan Bung Karno juga menyadari ya bahwa Indonesia ini adalah sebuah wilayah di mana masyarakatnya sangat pluralistik ya, sangat majemuk terkait dengan agama dan kepercayaan. Jadi Bung Karno sendiri menegaskan sebetulnya ketika berbicara tentang hubungan antara agama dan negara, Bung Karno tidak memikirkan bahwa Indonesia itu harus menjadi sebuah negara dengan negara agama tertentu gitu ya. Jadi apakah itu negara mayoritas, misalnya negara Islam, atau negara Katolik, atau negara Hindu, Buddha, Bung Karno tidak memikirkan itu ya, karena agamanya banyak gitu ya. Bahkan kalaupun Indonesia menjadi negara agama di mana yang dipakai agama adalah agama mayoritas, Bung Karno tahu bahwa agama itu kan sesuatu yang multitafsir ya. Bisa setiap saat agama selalu ditafsirkan gitu. Ditafsirkan setiap zaman, setiap waktu itu ada penafsiran yang selalu baru dalam memahami spirit agama gitu. Sehingga ketika agama itu dibakukan menjadi sebuah ideologi atau agama yang fix gitu, maka ya itu
akan kehilangan spiritnya sendiri. Agama akan kehilangan spiritnya sebagai sarana pencerahan spiritual manusia gitu. Maka Bung Karno tahu itu tidak mungkin, sehingga kemudian Bung Karno memilih untuk memasukkan sila ketuhanan sebagai upaya untuk menghormati adanya agama dan kepercayaan di Indonesia gitu ya. Jadi bukan dengan cara menjadikan salah satu agama di Indonesia jadi agama resmi gitu ya, atau bahkan menjadikannya sebagai ideologi, tapi Bung Karno memilih jalan tengah dengan memasukkan sila ketuhanan sebagai upaya untuk jalan tengah bagaimana menempatkan antara agama dan negara di Indonesia. Di satu sisi Bung Karno menolak konsep negara agama tadi ya, tapi di lain sisi Bung Karno menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara yang mayoritas orang-orang itu percaya, punya kepercayaan, punya agama. Nah, bagaimana agar Indonesia itu di satu sisi tidak menjadi negara agama, tapi dia bisa menjadi negara yang menghormati warganya yang beragama. Maka Bung Karno mengambil jalan keluar dengan menyebutkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Sila ketuhanan adalah sila di mana sebetulnya Bung Karno yang menegaskan Indonesia itu tidak akan pernah di negara agama. Tidak akan di negara Islam, negara Hindu, negara Buddhis, negara Katolik, negara agama manapun tidak akan pernah. Negara Indonesia ada ketuhanan, tidak akan pernah di negara agama. Tapi karena ada ketuhanan di situ, negara Indonesia juga tidak akan pernah di negara yang memusuhi agama. Tidak bisa di negara Indonesia ada orang yang beragama dihukum gitu ya, atau di penjara. Tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang melarang orang beragama, nggak mungkin. Nah, Indonesia adalah negara yang akan menghargai orang beragama, sehingga bisa dikatakan dengan sila ketuhanan yang dibuat Bung Karno itu sebetulnya Indonesia bukan negara agama, tapi juga tidak akan menjadi negara yang memusuhi agama. Mungkin sila ketuhanan dalam Pancasila yang Bung Karno itu bisa diterjemahkan sebagai upaya Bung Karno untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang mendukung kemerdekaan atau kebebasan beragama gitu ya. Jadi sila ketuhanan yang dirumuskan Bung Karno itu istilah pada zaman Bung Karno untuk mendukung terjadi prinsip kebebasan beragama. Bagi Bung Karno soal agama, soal yang diserahkan pada individu masing-masing. Tidak bisa negara ikut campur pada bagaimana seorang beragama gitu. Orang mau beragama A, B, C, D, terserah warganya. Itu menghukum atau menuntut warganya untuk pindah agama dari agama atau agama B, atau melarang orang untuk pindah agama, itu sesuatu yang bukan merupakan tugas negara gitu ya. Jadi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya itu upaya Bung Karno untuk menempatkan agama dan negara dalam relasi yang tepat ya. Di satu sisi Indonesia bukan negara agama, dalam pengertian bukan negara Islam, negara Hindu, negara Buddha, negara Buku dan lain sebagainya. Tapi juga Bung Karno tidak ingin Indonesia itu memusuhi agama-agama, karena agama itu menjadi bagian dari realitas sosiologis yang tidak bisa dinafikan. Maka untuk memastikan negara kita bukan negara agama tapi ramah pada agama, sila ketuhanan dipilih sebagai salah satu sila penting dalam Pancasila oleh Bung Karno. Nah, mungkin saya perlu berhenti di sini ya, sudah jam 4.51. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno terkait dengan hubungan antara agama dan negara ya, kalau saya melihat pembedaan agama negara itu penting, karena kalau agama dengan negara tidak dibedakan, otoritas agama dan otoritas negara tidak dibedakan, maka akan terjadi ketidakadilan agama. Paham agama tertentu akan menjadikan kekuasaan untuk kemudian memaksa agama yang diyakini itu supaya semua orang diikuti oleh semua orang di negara itu gitu ya. Jadi kekuasaan akan dimanfaatkan oleh paham agama yang bersangkutan supaya diterapkan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Otomatis paham-paham yang berbeda akan menjadi paham
kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya. Jadi akan terjadi ketidakadilan karena ada paham yang didukung oleh negara, ada paham yang tidak didukung oleh negara. Maka akan terjadi ketidakadilan. Jadi dari sisi agama sendiri, ketika agama itu dikawin-mawin dengan kekuasaan, maka akan terjadi menjadikan agama semata-mata menjadi sarana kekuasaan semata-mata gitu ya, bukan punya kehidupan sendiri yang bersifat rohania untuk tujuan yang bersifat spiritual. Jadi apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada saat itu sampai sekarang menurut saya punya relevansi yang tinggi ya, di mana pemisahan antar agama negara tetap penting, bukan berarti kita anti agama, bukan, tapi harus ditempatkan pada tempatnya. Negara dengan logikanya sendiri, dengan logika kekuasaan, logika politik di situ ya, tentang kesejahteraan, tentang demokrasi, tentang musyawarah, tentang dialog dan lain sebagainya, itu punya logika sendiri yang tidak bisa direduksi pada logika agama gitu. Sementara agama dengan penafsirannya pada kepercayaan, pada kehidupan setelah kematian, pada pembebasan spiritual, dia punya logikanya sendiri yang juga tidak bisa diintervensi oleh logika kekuasaan gitu. Sehingga kalau dipaksakan digabungkan antara logika kekuasaan atau logika negara dan logika agama, maka dua-duanya rusak. Negara bisa rusak karena terganggu logikanya, logika agama. Agama juga rusak karena logika agama itu terganggu oleh logika negara gitu ya. Nah, memisahkan kedua-duanya menjadi pilihan yang masuk akal supaya negara itu sehat, karena negara itu bekerja dengan alam pikiran negara, dan agama juga sehat karena dia bekerja dan hidup dengan alam pikiran agama. Apakah dua-duanya bertentangan? Ya tidak. Dua-duanya berbeda, bahasanya berbeda, logikanya berbeda, tapi sebetulnya dua-duanya bisa punya tujuan yang sama, tergantung bagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa memahamkan ya dari tujuan dari masing-masing, apakah agama dengan negara itu bisa mencapai tujuan yang sama atau tidak. Bagi saya, orang seperti Bung Karno adalah contoh ya, di mana sebetulnya antara agama dengan negara itu jika dipahami dengan benar tidak perlu ada pertentangan gitu. Agama mendorong kemerdekaan tapi secara spiritual, sementara negara itu mendorong kemerdekaan manusia secara sosial dan politik, sehingga dua-duanya punya tujuan yang sama tapi memiliki metode yang berbeda, memiliki wilayah berbeda. Maka diferensiasi antara struktur politik dengan struktur keagamaan, antara otoritas agama dan otoritas politik itu memiliki hal yang baik untuk kehidupan keagamaan maupun kehidupan politik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dari ulasan terhadap pikiran Bung Karno tentang hubungan agama dan negara. Terima kasih banyak. Silakan nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Mbak Asri, saya kembali kepada Mbak Asri. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas penyampaiannya yang begitu lengkap dari sejarah Turki hingga Indonesia, khususnya pada zaman Bung Karno. Saya mengambil sedikit saja kesimpulan sebelum kita berdiskusi tanya jawab di sini. Yang paling menarik di sini dijelaskan tadi bahwa Soekarno tidak mengakui bahwa ia bukanlah penemu Pancasila, bukanlah pembuat Pancasila. Karena memang Pancasila itu sudah ada di Indonesia itu sendiri. Soekarno hanya menggali-gali nilai tersebut dan menyatukannya sebagai ideologi di negara kita. Kemudian Soekarno melihat Indonesia ini adalah negara yang sangat pluralis. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang diikat oleh prinsip saling toleransi dengan agama yang lain. Sehingga pada waktu itu sila pertama Pancasila itu, sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya diwujudkan dalam satu tarikan nafas yang berarti prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, bukan hanya untuk Islam atau agama lain, tapi memegang tinggi nilai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Agama memang mendorong kemerdekaan, tapi secara spiritual di Indonesia. Baik, jika ada pertanyaan, boleh kita buka beberapa pertanyaan kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Bagaimana, Mas Nehemia, ini kira-kira bagaimana sesi pertanyaannya?
Silakan Mbak, kita bisa kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin berinteraksi, berdiskusi dengan Pak Iqbal. Mungkin bagi Bapak dan Ibu peserta yang ingin berdiskusi boleh raise hand atau chat dari grup sehingga saya bisa. Mungkin dari DPC PDI Perjuangan Waikanan ada yang ingin ditanyakan? Atau ini dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan atau mau berdialog? Siap. Ya. Berarti PDI Mesuji ini menganut sistem sekuler seperti yang diterapkan oleh Kemal Atatürk. Apakah demikian, Mas Iqbal? Ya. Kepada Mas Iqbal mungkin bisa langsung dijawab. Silakan. Baik, terima kasih dari sahabat kita ya, Pak dari pengurus DPC PDIP Kabupaten Mesuji. Soal sekularisasi dan sekularisme memang ini menjadi satu perdebatan ya, perdebatan dalam relasi antara agama dan negara gitu ya. Apakah Bung Karno mendukung sekularisme atau tidak gitu. Nah, pertama-tama kita perlu mengklarifikasi dulu istilah sekularisasi dan sekularisme ya. Apakah apa yang dimaksud dengan sekularisasi dan sekularisme di sini gitu ya. Sebelumnya banyak orang yang mendefinisikan sekularisasi dan sekularisme itu sebagai satu paham yang anti agama, yang memusuhi agama sebagai paham yang tidak ingin agama itu hidup gitu ya. Jadi di masa lalu kalau orang mendengar istilah sekuler atau sekularisasi atau sekularisme itu adalah paham yang menganggap agama itu sebagai sesuatu yang kekanak-kanakan. Agama itu sebagai sesuatu yang pernah muncul karena manusia belum ilmiah aja gitu ya, belum modern. Kalau nanti manusia udah belajar ilmu pengetahuan, udah belajar sains, agama akan ditinggalkan gitu ya. Jadi sekularisasi atau sekularisme dipahami sebagai the decline of religion, sebagai kematian agama. Sekularisasi selalu dipahami sebagai paham yang anti agama. Nah, itu pernah sekularisasi selalu dipahami seperti itu ya. Nah, tentu kalau sekularisasi atau sekularisme dipahami seperti itu, Bung Karno bukan orang yang memiliki paham seperti itu gitu ya. Jadi pemisahan antara agama dan negara yang dikemukakan oleh Bung Karno tidak dilatar belakangi oleh satu pertimbangan di mana Bung Karno memusuhi agama. Tidak didasari oleh satu latar belakang oleh Bung Karno yang benci pada agama. Tidak pernah Bung Karno membenci agama. Bung Karno itu sangat peduli ya pada masyarakat beragama, sangat melihat peran agama juga dalam masyarakat. Jadi dalam sejarah kehidupan Bung Karno kita mendapati di mana Bung Karno benci pada agama atau menganggap agama sesuatu yang harus dihilangkan gitu ya. Tapi Bung Karno mengambil inspirasi dari Turki ketika kita berbicara tentang sekularisasi, sekularisme itu bukan karena Bung Karno benci atau menganggap agama tidak penting, tapi justru penyatuan agama dengan negara itu berdampak buruk baik pada agama maupun pada negara gitu ya. Pada negara berdampak buruk karena ketika agama itu bersifat konservatif, maka negara akan ikut konservatif. Sebaliknya, ketika negara itu dipegang oleh penguasa yang lalim, maka agama pun semata-mata akan dijadikan sebagai instrumen untuk penguasa yang lalim untuk melanggengkan kelaliman dalam kekuasaannya itu ya. Jadi perselingkuhan antara kekuasaan dengan agama itu lebih banyak madorotnya ketimbang maslahatnya bagi Bung Karno gitu ya. Jadi
kalau ingin baik dua-duanya ya lebih baik dipisah saja, karena apa yang menjadi tujuan agama dengan tujuan negara bisa dicapai dengan logikanya masing-masing gitu ya. Logika negara dengan logika negara, agama dengan logika negara. Logika agama. Tujuan agama apa? Tujuan agama dicapai ya pencerahan spiritual. Semakin dia tidak dikooptasi oleh kekuasaan, semakin bisa dicapai ke orang dalam masyarakat pencerahan spiritual gitu kan. Sementara negara semakin dekat dengan unsur material ya, kesejahteraan, dengan unsur kekuasaan, keadilan, tanpa dibebani dengan penafsiran agama yang berdebat terus soal ayat dan hadis. Orang lebih mudah karena lebih rasional dalam bagaimana upaya mewujudkan keadilan sosial tanpa terbebani dengan penafsiran kitab suci gitu. Jadi Bung Karno lebih melihat pemisahan ini bukan terutama karena dia tidak suka agama, tapi justru karena dia merasa ini jalan terbaik, baik untuk agama maupun untuk negara. Karena dengan pemisahan ini, dua-duanya akan hidup dengan sehat dan bisa berfungsi dengan baik. Agama menjalankan fungsi dengan baik ketika dipisahkan dari negara, negara akan menjalankan fungsinya dengan baik ketika dia dipisahkan dari otoritas negara. Jadi sekularisme atau sekularis yang kita sebutkan bukan adalah paham yang anti agama, bukan paham yang tidak suka pada agama, tapi justru paham yang muncul dari sebuah kesadaran bahwa agama itu penting, tapi harus ditempatkan dalam tempatnya gitu. Negara itu penting, tapi juga harus dijalankan dengan logikanya yang juga tepat, sehingga masing-masing bisa mendapatkan manfaat yang optimal, baik negara memberikan manfaat yang optimal, agama memberikan manfaat yang optimal kepada manusia gitu ya. Jadi Bung Karno menurut saya sangat visioner dalam menempatkan persoalan itu, sehingga negara itu bisa menjadi negara yang adil ya, karena agama itu kan soal keyakinan ya, soal kepercayaan. Kadang-kadang ada orang yang beragama tapi ya enggak dasarnya hanya percaya saja ya, bukan karena pilihan rasional gitu kan. Ya orang nggak bisa berdebat kalau soal agama ya silakan. Tapi kalau soal negara kan nggak bisa dong. Bicara tentang ekonomi ya harus rasional, harus bicara tentang keadilan dan sebagainya. Nggak bisa hanya sekedar percaya tanpa ada satu pembuktian yang bersifat rasional gitu. Nah kalau negara itu kemudian didasarkan pada satu pemahaman agama tertentu, maka agak sulit ya upaya untuk mempertanggungjawabkan kebijakan negara secara rasional, karena akan bentrok lagi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis gitu ya. Tapi dengan dipisahkan orang bisa lebih independen karena logikanya akan tidak akan dicampurkan karena dua-duanya memiliki cara berargumentasi yang berbeda-beda. Itu barangkali Pak yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan dari Bapak dari Mas Suji ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan yang lain, mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan. Ini ada dari Mas Gunardi Endro. Halo, Mas Gunardi Endro. Apa Mas Gunardi mau ngomong langsung atau kita bacakan aja pertanyaannya? Bacakan aja. Oke, bacakan aja ya. Saya bacakan. Mas Gunardi Endro bertanya, menurut Soekarno, bagaimana selama ini dia memegang kekuasaan? Karena negara harusnya terlibat menyelesaikan konflik yang latar belakangnya agama, seperti misalnya kasus tuduhan penistaan agama. Ya. Ada Mas Iqbal, atau kalau kurang jelas bisa dilihat dari room chat pertanyaannya. Baik. Ya. Soal negara dan agama ya. Pertama, Bung Karno, kalau kita melihat prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam pidato 1 Juni ya, Bung Karno itu kan menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu harus dijalankan dengan cara yang berbudaya ya. Berbudaya itu artinya kita saling menghormati satu sama lain gitu ya, bahwa manusia itu kan berrelasi dengan transendensi ya, dengan sesuatu yang transenden itu kan caranya memahami, caranya menjalankan itu kan berbeda-beda, tergantung pada kadar pengetahuan, tergantung pada bacaan, tergantung pada guru, tergantung pada
pengalaman, tergantung pada kecerdasan. Setiap orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda gitu ya. Nah, perbedaan guru, perbedaan ajaran itu kemudian menuntut penghormatan pada perbedaan itu semua, perbedaan keyakinan, perbedaan jalan, perbedaan paham gitu. Upaya orang untuk kemudian memaksakan apa yang diyakini oleh saya sebagai benar pada orang lain, itu adalah satu praktek yang tidak menghormati keragaman orang untuk sampai pada kebenaran atau pada transendensi gitu. Nah, bagi Bung Karno, memaksakan kehendak, kemudian menganggap saya lebih benar dari orang lain harus ikut pada saya, itu adalah manifestasi dari cara bertuhan, cara beragama yang tidak berbudaya ya. Cara berketuhanan yang berkebudayaan itu adalah cara berketuhanan yang menghormati satu sama lain, yang tidak memaksakan apa yang saya dianggap benar, orang lain harus ikut apa kata saya gitu. Dialog boleh, menyampaikan boleh, tapi tidak dalam posisi yang memaksakan apa yang dianggap oleh saya sebagai benar, maka orang lain harus ikut seperti yang saya inginkan gitu. Nah, di sini toleransi gitu ya, menghargai perbedaan adalah sesuatu yang merupakan konsekuensi logis dari dimunculkannya sila ketuhanan sebagai salah satu dasar dari kehidupan, dasar falsafi dari kehidupan bernegara dalam Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno gitu ya. Jadi negara itu hadir dalam konteks hubungannya dengan kehidupan beragama itu sebagai penjamin kebebasan beragama gitu. Nah, apakah dalam kasus penistaan agama itu negara perlu hadir? Nah, kita perlu diskusi. Ada nggak yang disebut dengan penistaan agama itu sebetulnya gitu ya? Kadang-kadang antara satu agama dengan agama lain saling mengkritik ya. Antara satu agama dengan satu agama lain saling mengkritik. Kadang berbeda pendapat, apakah perbedaan penafsiran, perbedaan itu dianggap sebagai penistaan. Nah, kadang-kadang kita sekarang mudah menyebut perbedaan pandangan, kritik itu sebagai penistaan gitu ya. Nah, bagi saya perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, perbedaan paham itu bagian dari kebebasan beragama yang harus dilindungi oleh negara yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Berbeda paham ya wajar lah. Berbeda penafsiran wajar gitu. Yang penting jangan sampai kemudian orang melakukan ujaran kebencian karena agama ya. Misalnya karena beda agama kemudian kita menghasut orang untuk kemudian melakukan kekerasan, melakukan persekusi, membunuh, membenci, melukai karena agama tertentu, karena penafsiran tertentu, kemudian kita mendorong orang melakukan kekerasan. Justru itu yang perlu dicegah. Jadi negara itu perlu hadir untuk memastikan terjaminnya prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak mudah negara menjadi alat misalnya kelompok mayoritas untuk kemudian menekan kelompok minoritas dengan alasan meresahkan, dengan alasan menistakan agama, dengan alasan ini ini kelompok tertentu ini menodai agama. Ini juga itu adalah narasi-narasi yang juga sebetulnya bisa mengganggu prinsip kebebasan beragama ya, karena kebebasan beragama itu artinya orang punya hak ya menyampaikan apa yang dipahami oleh mereka, bahkan ketika pemahaman itu berbeda dari mayoritas pada umumnya masyarakat. Sejauh dia punya argumentasi, sejauh dia punya alasan, sejauh dia merasa bahwa itu ajaran dia yakini, ya harusnya itu diterima sebagai bagian kebebasan beragama. Kita tidak mudah mengatakan, wah ini aliran sesat nih, wah ini menistakan agama nih, wah ini agama baru nih, wah ini tidak sesuai dengan masyarakat di sini. Ini justru menurut saya sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa ya. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu justru lebih luas hidup kita. Jadi sebanyak apapun keyakinan, sebanyak apapun penafsiran, kita nggak mudah merasa dinistakan, nggak mudah merasa dinodai. Kita merasa seperti apapun manifestasi keagamaan itu sebagai bagian dari ekspresi atau penghargaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Jadi
kita lebih toleran, lebih terbuka, lebih ringan melihat perbedaan, lebih longgar ya dalam melihat ekspresi keagamaan yang beragam, tidak mudah tersinggung, tidak mudah melaporkan kepada polisi, tidak mudah melakukan persekusi, tidak mudah melakukan fitnah bahwa si A sesat, si A menodai agama. Dengan prinsip yang diajarkan Bung Karno, kita ingin menunjukkan bahwa negara itu perlu berdiri di atas dan untuk semua golongan agama. Karena kalau negara itu berpihak pada salah satu agama tertentu, maka sudah pasti akan terjadi ketidakadilan. Justru kalau negara berdiri di atas dan untuk semua golongan agama, maka semua orang akan diperlakukan sama. Semua orang diperlakukan setara di hadapan negara gitu. Jadi tidak ada lagi yang merasa dinistakan atau menista atau menggunakan narasi penistaan untuk menyingkirkan agama-agama tertentu, yang terutama mereka yang kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan di dalam masyarakat. Itu barangkali Mbak Asri jawaban untuk pertanyaan Mas Gunardi ya, Mas Endro. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Saya Kang Iqbal. Ya, Mas Iman, kita silakan. Selamat sore, Kang Iqbal. Saya Iman dari Soreang, Bandung. Ya, Kang Iman. Pertanyaan besarnya gini, Kang Iqbal. Bagaimana sih merawat cita-cita Bung Karno ini dalam konteks kehidupan demokrasi sekarang? Di mana dalam cita-cita ataupun hasil perjuangan Bung Karno itu kan udah jelas bahwa bangsa Indonesia itu tidak mengambil jalur sekularisasi ataupun negara sekuler dan bukan juga negara agama. Nah, bagaimana merawat pilihan ini di masa sekarang? Karena kenapa? Di dalam konteks kehidupan berdemokrasi, meskipun ini kelompoknya kecil, tapi setiap kali ada pemilu, itu sering menjadikan isu negara agama itu jualan politiknya. Menjadi kerikil gitu kan. Ya, namanya kerikil dalam sepatu itu kan lumayan juga Kang Iqbal, jadi sakit. Gitu kan. Nah, ini yang jadi catatannya. Nah, dalam konteks negara demokrasi, kalau kita boleh berangan-angan, seandainya mereka itu menang dalam pertarungan politik pemilunya dan mengusulkan ada perubahan konsep dari negara yang sekarang kita anut menjadi negara agama, apakah itu memungkinkan ketika kita telah mendeklarasikan bahwa bangunan negara kita itu sudah mengalami hal yang final. Nah, bisa jadi finalitas ini digugat ketika kita hidup berdemokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tujuan-tujuan politiknya itu tidak tercapai, maka turunan dari gerakan negara agama itu turun menjadi gerakan formalisasi syariat, di mana banyak perda-perda yang bernuansa syariat. Dan lucunya menurut saya bahwa perda syariat ini pun didukung oleh partai-partai yang mengusung nasionalisme ataupun partai-partai nasionalis. Nah, ini yang jadi pertanyaan ataupun yang menjadi permasalahan menurut saya. Yang ketiga, di dalam hal politik praktis, ketika kita sudah menganggap bahwa finalitas bentuk negara ini seperti ini, tetapi ketika berbenturan dengan pencalonan, kadang-kadang ini menjadi kabur juga. Satu segi si calon ini untuk pilkada A, dia diusung oleh partai yang mengusung negara punya cita-cita negara agama. Tetapi setelah itu 5 tahun ataupun 10 tahun kemudian partai itu berbalik ya untuk tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, ini meskipun dalam konteks pertarungan politik praktis menjadi wajar, tetapi dalam kerangka yang lebih besar ini menjadi tidak bisa dikatakan gerakan merawat dari cita-cita Bung Karno tadi. Itu mungkin menurut pandangan dan permasalahan yang saya sampaikan. Terima kasih Kang Iqbal. Sehat selalu.
Mbak Asri, sebelum Mas Iqbal jawab, saya ingin, karena waktunya sangat pendek, saya tambahin pertanyaannya, Mbak. Silakan Pak Henry. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih Mbak Asri. Ya. Iqbal, terima kasih Mas. Saya ingin ini aja menambahkan, meminta Mas Iqbal untuk memberikan elaborasi yang agak lebih luas lagi dari langsungnya Bung Karno melihat seperti apa Indonesia yang akan berdiri gitu ya. Tentu saja yang sudah ada ketika itu Turki tadi sudah dijelaskan, tapi Bung Karno sebenarnya melihatnya kepada yang lebih besar lagi. Turki kan pengalaman buruk, pengalaman tidak tepatnya umat Islam menempatkan agama untuk sebuah negara gitu ya. Nah, sebenarnya Bung Karno itu melihat pada Amerika dan Prancis. Kalau Prancis sangat strict memisahkan, tapi kalau Amerika itu lebih istilahnya Cak Nur Nuklis Majid itu, Amerika itu lebih bisa membedakan tapi tidak memisahkan. Memisahkan itu lebih pada penekanan pembedaan. Karena sebagian besar atau nilai-nilai atau boleh dikata mayoritas di sana itu adalah Protestan, maka energi untuk mendirikan negara itu lebih banyak dari energi Protestan. Maka kebijakan apapun di Amerika itu bisa ditarik benang merahnya kepada spiritualitas, pembebasannya Protestan. Nah, konteksnya Indonesia, Bung Karno sangat terinspirasi dengan itu. Nah, maka apapun peraturan perundang-undangannya, tidak ada satupun sebenarnya secara legal formal ya. Kalau penerapan itu kan harus menjadi kritik bersama lagi. Secara secara legal formalnya hampir tidak ada, kalau tadi dipersempit Islam gitu ya, bukan kita mungkin tidak terlalu luas kepada agama-agama, tapi Islam lebih fokusnya tampaknya. Ya, sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam itu undang-undang yang dibikin sejak dari dulu sampai sekarang. Soal penerapan, soal implementasinya kan bukan lagi pada undang-undangnya, itu pada implementasinya, pada pelaku dan penegakan hukumnya, itu satu. Nah, kemudian satu lagi Mas Iqbal tolong mungkin bagus untuk ditambahkan lagi pengalaman Malaysia pada tahun 1957. Nah, ini agak beda kalau Indonesia kita merebut kemerdekaan dari Belanda, kalau Malaysia itu dari Inggris, itu agak berbeda. Manajemennya Inggris dengan Belanda itu agak beda. Nah, Inggris jauh-jauh hari sebelum memberikan kemerdekaan kepada Malaysia, dia bilang karena orang Malaysia, Semenanjung Melayu itu juga plural pada dasarnya, maka Inggris bilang kalau Anda mau merdeka, maka agama dan pemerintahan dikuasai oleh negara, ekonomi dikuasai oleh ya dalam hal ini Cina dan timur asing lainnya. Nah, sampai sekarang, nah kadang-kadang teman-teman kita yang sangat berkeinginan untuk membuat negara agama itu meliriknya ke Malaysia. Beda itu contoh gagal lagi Malaysia menempatkan agama. Sekarang ini udah Mas Iqbal pasti tahu itu. Kalau kita Jumatan berdoa atau khatib itu berdoa di khutbah itu selalu mendoakan negara. Kalau berdoa itu sesudah bersalawat kepada Nabi, bersalawat mendoakan para raja, sultan. Yang itu tidak di kita di sini semua orang Islam, semua kaum muslimin, semua orang-orang beriman malah didoakan, bukan cuma hampir nggak ada khatib itu memimpin berdoa untuk pemimpin negara. Karena itu tadi kita berhasil membedakan antara negara dan agama. Saya kira itu saja. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih Mas Henry. Tunggu. Besar aja. Baik, ini Besar aja. Straight. Bagaimana, masih ada lagi Mbak Asri atau langsung ini dijawab? sepertinya ada dari mana nih? Dari Medan. Ya ini.
Pak Wong nih. Pak Wong Chun Sen ini silakan Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara kita kali ini. Baik, kalau pertanyaan saya mengenai tentang agama dan negara. Kalau kita lihat bahwa negara itu tidak mengurusi agama, karena agama itu adalah salah satu kepercayaan yang diberikan kepada individu, ya, kepada yang di atas. Nah, kalau kita lihat negara mengurusi agama, itulah yang terjadi. Kita lihat bahwa agama itu dijadikan politik, ya, dipolitisasi, ya kan. Kemudian banyak permasalahan-permasalahan dan juga ini kita Indonesia kan beragama-agama. Nah, harusnya toleransi beragama itu diutamakan. Jadi kalau kita pemerintahnya terlalu memasuk ke agama, inilah yang terjadi. Kita lihat bahwa terjadinya radikalisme itu sedikit-sedikit terjadi ditujukan kepada agama gitu. Nah, seharusnya pemerintah itu netral gitu terhadap agama. Itu aja saya rasa. Terima kasih Pak Wong. Langsung ditanggapi Mbak Astri ya. Baik, terima kasih. Ada 3 tambahan pertanyaan. Ada 3 tambahan pertanyaan dari Kang Iman dari Bandung, Mas Henry Wilza, dan Pak Wong ya dari Medan. Pak Wong ini lumayan sering ya, ikut diskusi ini ya, mingguan kita ya. Ini mungkin ada yang ke-11 kali ikut diskusi di Pak Wong ini ya. Pertama dari Kang Iman ya, soal kampanye untuk negara agama dalam sistem politik demokrasi ya. Ya sampai sekarang kan pada praktiknya masih sering terjadi di Indonesia. Masih ada dalam kehidupan politik kita yang masih dalam tanda petik ya jualan untuk mendirikan negara agama di Indonesia. Silakan pilih partai kami atau gerakan kami, nanti kami akan mendirikan negara agama Indonesia, negara Islam di Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah itu adalah satu topik yang bisa dinegosiasikan dalam politik elektoral ya di Indonesia gitu. Bagi saya nggak bisa. Bentuk negara Indonesia seperti ini sudah final gitu ya. Jadi relasi antara agama dan negara dalam konteks bahwa Indonesia adalah negara republik yang dasarnya pada kebangsaan itu adalah sudah menjadi sebuah konstruk final bahwa kita tidak mungkin menjadi sebuah negara agama. Bahwa secara politik mau didagangkan ya mungkin saja, dalam politik kan apa aja bisa berubah, negara aja bisa membuat negara baru gitu ya. Cuma saya perlu menyampaikan bahwa kalau kita mengganti dasar negara ya dari katakanlah negara ketuhanan yang Maha Esa atau Pancasila ya dasarnya kebangsaan menjadi agama tertentu, maka kita sebetulnya sudah mengubah semacam akta kelahiran dari negara kita. Negara kita berubah filosofinya, berubah konstruknya, berubah pandangan dunianya berubah gitu ya. Kalau agama jadikan sebagai dasar kehidupan politis, kita mengubah fondasi kehidupan kita. Jadi bagi saya soal negara agama itu bukan sesuatu yang sebetulnya nggak bisa ditawar-tawar. Negara Pancasila itu sudah fondasi yang final gitu ya. Kita bisa berdiskusi soal bagaimana mewujudkan keadilan sosial, bagaimana meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan daya saing pendidikan, itu soal implementasi kebijakan. Tapi kalau sudah apakah kita akan jadi negara agama atau negara kebangsaan, menurut saya itu sudah final ya. Selama kita didasarkan pada Pancasila, maka Indonesia tidak akan pernah menjadi sebuah negara agama.
Kalau Indonesia akan jadi negara agama, berhenti dia menjadi negara Pancasila gitu. Selama dia menjadi negara Pancasila, maka Indonesia akan selalu menjadi negara yang bukan negara agama tertentu. Dia tidak akan pernah jadi negara Islam, negara Katolik, negara Protestan, negara Konghucu, negara Hindu, tidak. Negara Pancasila adalah negara yang berdiri di atas dan untuk semua golongan agama. Mengubah menjadi negara agama, maka di saat yang sama kita akan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi itu satu topik yang nggak bisa dinegosiasikan menurut saya ya, dalam konteks janji-janji politik nggak bisa menurut saya, karena itu sudah seperti mengganti satu konstruksi kehidupan politik Indonesia kalau sudah mengganti dari negara kebangsaan yang dasarnya Pancasila menjadi negara agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebetulnya mereka yang mengkampanyekan negara agama itu apa sih yang dibayangkan dalam pikirannya gitu ya. Kalau kita mengikuti alur berpikir Bung Karno, menurut saya Bung Karno sangat rasional ya. Rasional dalam memahami negara maupun dalam memahami agama gitu. Jadi Bung Karno itu kan orang yang seorang yang mewarisi alam pikiran modernisme Islam ya. Modernisme Islam itu percaya bahwa Islam itu punya satu ajaran yang bersifat rasional, yang bersifat universal, yang berorientasi pada humanitas, pada kemanusiaan gitu. Jadi intisari ajaran Islam itu sendiri adalah kemanusiaan, pembebasan gitu ya. Jadi bagi Bung Karno bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, membahukan satu penafsiran agama tertentu yang seolah berlaku di setiap saat dan tempat gitu ya. Padahal penafsiran itu sesuatu yang bersifat berubah. Waktu berubah, maka penafsiran berubah. Implementasi tentang Islam juga berubah. Ketika Islam itu dibakukan, maka itu sudah bertentangan dengan spirit Islam itu sendiri gitu ya. Nah, bagi Bung Karno membakukan satu agama, paham agama tertentu dan dijadikan sebagai sebuah agama negara, atau ada sebuah negara yang punya tujuan untuk melanggarkan sebuah paham agama tertentu, bertentangan dengan tugas negara, bertentangan dengan esensi agama itu sendiri. Agama itu berubah setiap saat, negara itu berubah. Nah, upaya negara untuk melanggarkan satu paham agama itu bertentangan dengan dua-duanya gitu. Jadi tidak masuk akal buat Bung Karno ada negara agama, tidak masuk akal. Agama itu selalu ikut berubah mengikuti perkembangan zaman. Negara ikut berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, perubahan-perubahan ini selalu butuh respon cepat gitu ya, dan itu hanya mungkin terjadi jika dua-duanya itu menggunakan logikanya masing-masing tanpa ada distorsi. Kalau keduanya digabungkan, maka gerak negara didistorsi oleh logika agama. Sebaliknya, logika agama terdistorsi oleh logika kekuasaan. Maka bisa berpotensi mendatangkan keburukan untuk dua-duanya. Justru dipisahkan itu supaya dua-duanya bisa berkembang dengan cara yang terbaik. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Henry, mungkin betul ya, apa yang digambar oleh Bung Karno itu, Bung Karno banyak mengambil juga inspirasi dari Amerika. Ya, Amerika itu adalah negara di mana bukan negara agama, tapi negara yang juga tidak anti pada agama. Jadi negara Protestan yang ramah pada kehidupan beragama, tapi juga menghargai pluralisme keagamaan. Dan Bung Karno saya kira banyak mengambil inspirasi dari risalah kenegaraan dari founding fathers dan mothers dari Amerika ya, yang kemudian menjadi pijakan juga Pancasila sebagai filosofi dari kehidupan bernegara di Indonesia. Dan terakhir dari Pak Wong tadi, saya kira betul apa yang disampaikan tadi, bahwa tugas negara sebetulnya dalam konteks kehidupan masyarakat adalah dia hadir ya untuk menciptakan keadilan kepada seluruh masyarakat dalam kehidupan beragama dalam masyarakat.
Hadir dalam pengertian dia memperlakukan semua orang dengan sama, setara. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Negara tidak berpihak. Negara tidak berpihak dalam pengertian mendukung satu agama tertentu dan menyingkirkan atau memperlakukan buruk agama yang lain. Tapi negara betul hadir, berdiri di atas dan untuk semua golongan sehingga semua orang diperlakukan sama. Semua orang warga negara apapun agama dan keyakinannya merasa menjadi bagian dari warga negara yang sama yang diperlakukan sebagai warga negara yang bebas dan setara di negara Indonesia. Itu barangkali Mbak Asti jawaban yang terakhir. Terima kasih banyak. Baik, sampailah kita di penghujung acara kita kali ini. Sangat seru sekali ya, sudah 5:30 saya nggak sadar nih. Terima kasih untuk para penanya, yang salah satunya Pak Wong Chusen yang tadi yang terakhir, Mas Gunardi Endro juga tadi. Ada satu kutipan Bung Karno nih yang saya suka dan mengena sekali. Katanya begini, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi Yahudi. Tetapi, jadilah orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara kita yang kaya raya ini. Demikian diskusi kita pada hari ini. Nanti akan kita sambung lagi pada diskusi kita yang akan dilaksanakan pada minggu depan, pada tanggal 6 Mei 2021 yang berjudul Relasi Agama dan Pancasila. Nah, mungkin ini sebagai pemantik materi kita kali ini akan menjadi pemantik untuk materi kita ke depannya, karena ini akan lebih membahas lagi bagaimana agama dan hubungannya dengan Pancasila. Baik, saya berterima kasih kepada pemateri kita kali ini, pemateri kita yang sudah sangat membuka banyak sekali insight buat kita semua, terkhususnya saya yang baru kali ini hadir di sini sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatannya kepada Kang Yayan dan Mas Nehemia juga, dan kepada semua peserta kita pada hari ini. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.